Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah, maula kami, penolong kami, pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Ya Allah, pasti ada kebaikan di balik semua kepahitan ini. Ya Rabb, bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beri saya petunjuk ya Allah, ketakwaan dan hati yang kaya ghina, wal afafa yang tidak mengharap dari siapapun, dan hati yang selalu kaya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun kebaikan atau menghindar dari kemudaratan kecuali dengan izin-Mu. Itu Allah suka. Memang itu yang Allah tunggu-tunggu. Nah, nanti beres. Biasanya yang pertama dikaruniakan Allah ketenangan. Tenang. Nanti selanjutnya karunia Allah itu biasanya dibuka dosa. Nih karena dosa ini nih, astagfirullah, ini tadi karena saya marah ke orang, astagfirullah. Nanti biasanya karunia Allah tuh ya, sesudah tenang itu bisa ngelihat dosa kitanya. Karena dosa itu yang mengundang kepahitan. Jadi sebetulnya kepahitannya tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak bisa melihat dosa yang mengundang kepahitan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30 ya. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi kalau sudah tenang itu ya, nikmat selanjutnya itu adalah tidak melihat orang lain yang bermasalah, tapi diri kita. Apa dosa saya? Tidak harus sejenis kita difitnah karena kita memfitnah, tapi mungkin ada dosa-dosa lain, tidak jaga pandangan, tidak jaga lisan ya. Dan Allah mengetahui dosa kita. Nanti kalau memang petunjuk pertolongan Allah itu harus lewat ilmu, nanti kita ketemu tuh dengan orang yang bekal menyampaikan ilmu itu ke kita. Mungkin juga sekarang ini ibu dari Al-Islah Cianjur. Mana dari Al-Islah Cianjur? Alhamdulillah. Maaf ya Bu, terima kasih. Di sana banyak masalah enggak Bu? Ya. Apakah maaf ya, ceramah ini ada manfaatnya? Apakah ada yang oh iya gitu nggak di hatinya? Ada yang gitu, kok tahu sih masalah saya. Sebetulnya bukan masalah ibu, masalah saya Bu. Jadi saya tuh lagi ngebahas masalah saya sendiri. Cuma karena kita mirip ya, jadi merasa heran kok tahu masalah saya. Enggak tahu sama sekali. Boro-boro mikirin masalah bapak dan ibu ya. Masalah saya aja banyak. Tapi ya begitulah, polanya sama. Jadi Allah tuh menginginkan kita tuh jadi tobat, menginginkan kita jadi belajar, menginginkan kita jadi sujud, jadi banyak sedekah. Itu lewat adanya kepahitan. Jadi jangan suudzon kepada kepahitan tuh. Tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak kembali ke Allah. Nanti kalau kembali ke Allah jalan. Kalau kita perlu uang, dan Allah udah tahu ya jumlahnya, kapan waktunya, udah tahulah. Nanti kalau kita kembali ke Allah, uang itu harus datang nanti dia. Kalau kita harus ke sana, kita akan ke sana. Kalau uang itu ke sini, dia yang ke sini. Tenanglah hadirin ya. Jadi masalahnya bukan di masalah kita, masalahnya tuh serius tidak ke Allahnya. Bulat enggak, Allah yang menguasai pertolongan. Kemudian sadar tidak kepahitan ini diundang oleh dosa ya. Lalu
Serius tidak kita untuk melakukan apa yang Allah sukai? Tidak ada yang bisa nolong selain Allah, tidak bisa. Semua jin dan manusia gabung nggak bisa menghilangkan. Nih surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsasqallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan apapun bentuknya, sakit gigi, pusing, gelisah, masalah, tidak ada yang bisa menghilangkan selain Dia, Allah sendiri. Allah yang naro, Allah yang ngambil. Semua sekarang mau menghilangkan apa yang Allah berikan, nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau waktunya Allah ngambil, hilang. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa nolak. Itu yang namanya bahagia tuh bukan tidak punya persoalan, bukan tidak punya keperluan. Bahagia itu bukan lempeng, enggak, sama. Makin kuat iman juga makin banyak cobaannya. Tapi dibimbing oleh Allah. Kan yang enak begitu. Ulangannya susah, tapi tahu jawaban, itu kan yang enak. Orang tidak lulus ujian kan bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Saya kira sederhana, ini tidak usah serius begitu ya kan. Betul? Yang paling tahu jawaban siapa? Allah. Bedanya apa? Ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau di ujian sekolah, kita misalkan ada ujian, terus bicara gini, duhai guru, engkaulah yang paling pandai di kelas ini. Tidak ada satupun soal kecuali engkau tahu jawabannya. Guru yang baik hati, tolong mana jawabannya? Kita sudah tahu apa hasilnya ya kan? Oh baiklah, jawabannya keluar dari kelas ini kan. Tapi kalau ke Allah justru itu jawabannya. Makin delay ke Allahnya, nah itu mulai masalah. Nih gini ya, dek Allah ngasih kita sakit, apa yang biasa kepikir oleh kita? Obat, dokter ya kan, vitamin, olahraga. Waduh, saya begini rada leto ini, kurang olahraga. Ini madu kurang nih, habatus sauda, saya harus disuntik vitamin adrenalin, atau saya disuntik terus saja segala. Allah memperhatikan itu kita. Oh kita harus olah nafas nih, harus direndam nih di air es batu ya. Mikirkan bagaimana Allah yang menguasai tubuh kita enggak diingat, enggak diminta pertolongannya. Enggak bisa. Mungkin disehatkan, tapi ya enggak ada bahagianya. Sehatnya juga enggak bisa jadi taat. Harusnya Allah ketemu obat ya Rob. Saya lagi agak ngedrop ini. Tidak boleh mengatakan kita capek teuing yuk. Nanti kalau makan vitamin ya Rob. Ini adalah ciptaanmu. Khasiat yang ada di obat ini adalah ciptaanmu. Sehebat apapun khasiat, tidak akan pernah membuat saya sembuh kecuali Engkau yang menyembuhkan. Saya makan obat ini ya Allah untuk menyempurnakan ikhtiar perintahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ising yakinnya Allah yang menyembuhkan. Kenapa terus makan obat ya? Bagi-bagi dengan pabrik obat, betul? Kasihan bikin obat banyak-banyak, nggak ada yang makan. Dan tidak apa-apa, udah makan obat mau sembuh mau tidak, itu bukan urusan kita. Allah. Ini teman udah sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Kenapa saya belum sembuh? Ya mungkin ada dosa yang belum selesai nih, yang dengan sakit ini belum habis rontoknya. Karena bukan obat yang menyembuhkan. Itu bahkan placebo, Pak. Tahu kan placebo?
Yang saya dengar ya, placebo itu pura-pura obat, bukan obat. Pernah ada diberi orang sakit kepala, ada yang dikasih obat betulan, ada yang obat kosong tapi ditulis merek di atasnya. Apalagi kalau harganya dimahalin. Ternyata walaupun nggak ada kandungannya, tetap ada yang jadi sembuh karena yakin kesininya. Cuma nggak jadi amal karena yakinnya ke obat, bukan ke Allah. Sudahlah, hadapin hidup ini dengan Allah terus. Allahnya juga maha dekat, maha mendengar. Jangan riweh-riweh mikirin suami, lupa ke Allah ya Bu ya. Ibu nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Ibu ingin dicintai suami nggak Bu? Jujur, pengen dicintai tidak? Jawab Bu, mau atau tidak? Gimana caranya Bu? Bingung udah dandan gak ngepek ya gak? Dikasih makanan terenak malah ke toiletnya. Bu, suami ibu ciptaan siapa? Jawab. Suami ibu milik siapa? Suami ibu dibulak-balik hatinya oleh siapa? Lapor ke Allah kalau ada apa-apa ya. Lapor kepada yang menguasai suami. Nggak usah banyak berharap dari suami Bu. Nanti ibu sakit hati. Berharap dari Allah saja. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Maaf, saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya ya. Ibu sudah berapa lama? Maaf kalau tidak keberatan, suami ibu wafat? Kan? Ada yang sudah meninggal suaminya? Sudah berapa lama Bu? Jangan nyebut banyak Bu, kalau hanya berdua ya. 3 tahun, 1 tahun, ya. Kami ikut mendoakan ya Bu ya. Ada yang kemarin 16 tahun, 20 tahun. Ibu masih hidup? Masih. Masih makan? Masih. Masih berteduh? Berarti bukan suami yang menjamin ibu, benar? Kalau suami yang menjamin, suami meninggal, ibu ikutan dong. Enggak. Malah suami meninggal, ibu disuruh nungguin jenazah suami di kamar aja, nggak mau ibu ya. Ibu kan cinta ya sama suami. Iya, udah kalau gitu dengan jenazah di kamar dikunci dari luar. Nggak apa-apa, beda aja, nggak mau. Ya kalau udah meninggal mah beda urusannya. Ya begitu. Ada pertanyaan kah?